tanggal 13. Gimana kabarnya? Masih pada kuat puasa? Yang sedang puasa tetap semangat, dan yang belum puasa semoga tamunya cepat pergi ya. Buat puasa lagi. Jadi dalam konten kali ini kita mau bongkar sarang kura-kura. Jadi ceritanya kemarin ya mungkin sehari atau 2 hari yang lalu bapak saya itu lihat di dataran kolam salah satu kura-kura itu ada yang sedang gali-gali tanah. Jadi kemungkinan dia itu lagi bertelur, cuma saya belum ngecek sendiri ya, cuma baru kata bapak saya. Nah untuk kali ini coba kita cek dan bakal tak jelasin ciri-cirinya kalau kura yang bertelur di daratannya itu seperti apa. Langsung saja yuk kita cek. Jadi sebenarnya alat-alat yang dibutuhkan untuk ngegali telur itu nggak sulit ya, cuma malah disarankan pakai tangan kotor, tangan kosong, sama ya ini baskom atau wadah lah buat nanti telurnya sepecah, buat telurnya agar tidak goyang-goyang. Jadi sini dicorot. Untuk ciri-ciri kura yang bertelur itu tanahnya kayak gini nih, lebih rusak ketimbang yang dataran yang lain. Kalau ini kan ini tuh ngikutnya udah berantakan, terus kayak agak keras karena kencing dari kura-kura itu sendiri kan. Kencing di sini biar ngegalinya gampang, habis kencing garing terus kering ini. Tapi ya masih agak gembur juga. Langsung kita gorek coba ya. Untuk ngegoreknya sendiri itu jangan pakai jangan pakai alat yang keras atau yang logam seperti cungkir, kayu atau pacul, malah disarankan jangan. Nanti bakalan ngerusak dari si telurnya itu sendiri. Mending pakai tangan. Kita rasain pelan-pelan di mana letak telurnya dan kita ambil. Oke, nah bisa kalian lihat ya, kalau ciri-ciri yang ada telurnya itu di bagian dalam tanah itu kayak berongga. Jadi buat ya si induk kura itu naruh telurnya sendiri, ini berongga ke muter kayak lingkaran gitu. Nah, ada itu di dalam putih, kelihatan nggak? Coba disorot. Itu kan, yang ini kan telurnya. Ini itu berarti telur kura-kura. Masih ada berapa butir lagi ya. Nah kalau mau gali ini kan harus pelan-pelan biar si telur juga nggak pecah. Ya sabar aja lah, pelan-pelan ya. Nah ini telurnya sudah kelihatan ya, bisa kalian lihat kurang lebih ini ada berapa, 5 butiran lebih lah. Jadi nanti itu rencananya kalau penetasan kita mau pakai media air dan juga ram-raman ya, kayak direbus gitulah. Ini satu sini biar enggak goyang, taruh sini dulu ya. Jadi ya kalian bebas bisa pakai media lingkup apa aja. Kalau saya sendiri sudah pernah nyoba beberapa media inkubator buat telur kura-kura. Yang pertama itu saya pakai pasir yang kayak gini, bekas yang di samping telur, karena kan induknya udah milih sendiri di sini, berarti telurnya itu kemungkinan bagus kalau pakai pasir yang pilihan dari induknya. Lihat nih. Terus diambil, masukin ke ya dalam toples atau wadah yang nantinya bakal ditutup rapat. Udah ditutup rapat, taruh di suhu ruangan atau dalam lemari juga bisa. Dulu saya pernah nyoba pakai itu. Terus yang pakai alami juga pernah. Jadi pas udah bosan pakai media toples sama pasir, saya itu sempat bosan. Terus ya udah tak biarin aja. Nih pecah satu. Bisa dilihat ya, pecah satu nih. Tadi karena kegorek tangan mungkin ya kepleset. Gak apa-apa lah. Iya lanjut. Jadi sempat bosan pakai media pasir, terus tak biarin di alam sendiri, kira-kira bisa netes apa enggak. Tahunya setelah 3 bulan dari masa bertelur itu netes. Yang lihat malah ponakan sama adik, bilang, "Mas, itu di kolam kura-kura ada anakan kecil." Nah saya langsung tak lihat, emang beneran ada. Pas itu nyampe tetesan alami 28 ekor ya.
dan sekarang udah pada gede-gede ukurannya. Terus ini mau nyoba pakai media ram-raman, inkubator ram-raman lah, nanti bisa kalian lihat, makanya tonton video ini sampai habis ya. Jadi indukannya sendiri yang bertelur itu ini ya, indukan pura-pura Brazil betina, yang pasti betina yang bertelur, kurang lebih ukuran 23 cm. Biasanya untuk ukuran sebesar ini telur yang dihasilkan itu antara 8 sampai 13 untuk ukuran segini loh ya. Ini kan ya indukan normal lah, normal tapi agak gede. Ukurannya biasa jumlah telurnya itu antara 8 sampai 13. Nah kebetulan yang tadi itu bertelur jumlahnya ada 7 butir, yang satu pecah kena tangan ini ya. Untuk telur fase pertama itu wajar ya, soalnya saya itu dapat beli di pemilik sebelumnya ada 3 ekor indukan tapi betina semua, jadi di sana belum pernah nelor. Di sini nelor pertama saja jumlahnya udah ya lumayan bagus, 7 butir. Kemungkinan untuk fase telur selanjutnya itu bisa lebih dari 10 butir ya, doakan saja ya buat yang nonton. Nah, jadi untuk ciri-ciri telur yang fertil dan infertil sendiri itu sebenarnya bisa dibedakan pas 2 hari atau 1 hari, bahkan setelah keluar itu biasanya ada yang sudah terlihat. Nah kalau yang fertil atau terbuahi itu biasanya nih disorot mas, biasanya kalau yang terbuahi di tengahnya itu ada bagian berwarna putih. Ini kan putih nih, tengahnya putih, biasanya itu fertil atau terbuahi. Jadi nanti bakalan terbentuk embrio, bisa kita lihat setelah 2 minggu masa bertelur, nanti bisa di center ada kayak urat-urat darah merah gitulah. Nah jadi sebelum telur kita masukin ke alat inkubator itu ada baiknya untuk dibersihin sendiri ya, dibersihin lah biar pasir-pasir atau tanah-tanahnya nggak pada ngikut, bakteri juga lumayan menghilang kalau bersih. Kalau sudah bersih gini kita tandain bagian atasnya biar nanti pas penempatan di inkubator nggak kebalik-balik dan aman. Ini posisi atas kan yang sini, jadi kita tandain aja kayak gini. Nah ini atas, bisa pakai pulpen, spidol atau apalah alat penanda lainnya. Nah untuk telur yang semua ini yang 5 butir sisanya ya sama kita perlakukan kayak yang satu tadi, kayak gini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita ke tempat inkubatornya. Nah, jadi dari beberapa gelap tadi itu ada yang kondisinya retak nih, jadi retak pecah sedikit lah. Nah kelihatan fokus ini, kelihatan yang bagian sini. Jadi cara untuk mensiasatinya agar bisa selamat ya, mudah-mudahan selamat, jadi kita itu pakai solasi nih, nah, ya pakai solasi atau ya yang bisa perekat lah. Jadi kita tempelin ke bagian yang terbuka, bagian yang retak, kita tempelin gini aja, mudah-mudahan bisa selamat. Kita tempelin, nanti langsung kita masuk ke inkubator. Oke. Nah jadi kami itu pakai settingan inkubator seperti ini nih, seperti ini ya, bisa dilihat cuma pakai box styrofoam yang ada tutupnya. Jadi dalamnya itu bisa kita lihat apa aja nih, ada 3 butir dari telur yang kemarin itu, yang video sebelumnya kan ada yang telur. Nah ini 3 butir kemungkinan fertil. Nah ini tak tambahin lagi 5 butir, kita masukin. Ingat jangan kebalik-balik ya kalau naruh. Nah kita taruh di sini agak berjauhan biar nggak ngeganggu yang itu juga, yang 3. Jangan kebalik-balik, santai aja, nggak usah terlalu dekat juga nggak apa-apa. Jadi untuk media inkubatornya sendiri saya pakai kawat ram yang biasa buat ngayak pasir, terus batu batak buat nyangge kawat ini sendiri. Terus ya paling di bawahnya kasih air lah, tapi jangan nyampe nyentuh ke telurnya, nanti malah jadi basah terus gagal kayak gitu. Ini
kita cek juga telur usia 2 minggu terhitung dari ya sebelum puasa lah ya, berarti kurang lebih 2 minggu. Kita cek apakah ada isinya atau tidak, kita senterin. Oke. Nah, jadi untuk telur yang ada isinya itu biasanya ada urat-urat merah nih, 2 minggu kelihatan kan ada urat merah terbentuk, ini berarti ada isinya. Kadang ada juga yang udah bentuk janin kayak ada jantung detak-detak gitu. Ini yang satu ada urat merahnya. Ini yang terakhir. Oke, ada juga. Jadi ini itu kemarin cuma telur 3 ekor. Saya kira cuma buang telur, tahunya barang tak ingkup ada isinya ya, alhamdulillah juga rezeki. Walaupun 3 ekor lumayan lah ya. Oke, paling cuma kayak gitu aja sih settingan inkubatornya. Tinggal kita tutup dan taruh di suhu ruangan saja, suhu ruangan ya, ruangan yang kalian punya lah, yang penting aman dari jangkauan anak kecil biar nggak buat mainan. Kan sayang juga kalau dibuat mainan anak kecil nanti suhunya keganggu terus telur nggak jadi atau telurnya pada pecah, itu mubazir ya. Paling kayak gini doang, nanti bakal tak tutup pakai tikar biar adik sama ponakan saya itu nggak bisa buka ya. Nah kayak gini doang sih, paling mungkin nunggu 2 minggu lagi yang telur tadi bisa dicek apakah fertil atau tidak ya, kayak yang sebelumnya itu yang 3 ekor, yang 3 butir sudah ada urat merah. Oke, mungkin cukup sekian pesta, ya bukan pesta sih, cuma konten gali-gali telur yang pura-pura berhasil. Yang sudah nonton saya ucapkan terima kasih, yang belum nonton ayo diingatkan biar teman-temannya pada nonton. Sekali lagi saya ingatkan, konten giveaway masih berjalan. Terus yang mau subscribe silahkan subscribe, dan yang enggak masalah juga buat saya. Yang masih puasa tetap kuat ya, nyampe sore nanti. Yang paling ditunggu saat ini kan dia tutup maghrib.